Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan telah memberikan saya juga kesempatan sehingga pada malam hari ini saya bisa membuat atau melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing kita, mata kuliah Hukum Perdata. Tak lupa pula salat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar, Nabiullah Muhammad SAW. Jadi insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pembahasan sedikit tentang perbuatan melawan hukum. Apa itu perbuatan melawan hukum? Jadi perbuatan melawan hukum adalah perbuatan seseorang yang melanggar hukum, kemudian merugikan orang lain, dan menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian. Jadi saya ulangi, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan seseorang yang melanggar hukum, merugikan orang lain, dan menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian. Apa dasarnya? Dasarnya terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata yang bunyinya tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Itu tadi dasarnya dan pengertiannya. Kemudian ada juga unsur-unsur perbuatan melawan hukum agar suatu perbuatan itu disebut perbuatan hukum atau PMH. Yang pertama ada perbuatan. Yang kedua, perbuatan tersebut melawan hukum. Yang ketiga, ada kesalahan, entah sengaja ataupun lalai. Kemudian keempat, ada kerugian. Dan yang kelima, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Saya ambil contoh sehari-hari. Misalnya, kalau kita parkir sembarangan. Ketika kita parkir sembarangan, misalnya ada seseorang yang memparkir mobil di depan tokonya orang lain sehingga toko itu tidak bisa beroperasi atau kehilangan pembeli. Itu pun disebut perbuatan melawan hukum. Kenapa bisa? Karena yang pertama, hal itu melanggar hak orang lain. Kemudian hal itu juga menimbulkan kerugian ekonomi. Akhirnya disebut perbuatan melawan hukum. Contoh yang kedua misalnya. Ini contoh kasus sehari-hari ya. Menyebar fitnah di media sosial. Seseorang yang menyebarkan fitnah atau tuduhan palsu di WhatsApp maupun Instagram sehingga reputasi orang lain rusak. Itu juga disebut perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan perbuatan melawan hukum. Karena yang pertama itu bertentangan dengan hukum dan kepatutan. Yang kedua itu menyebabkan kerugian nama baik. Saya kasih lagi contoh. Misalnya kalau kita naik motor sambil main HP, lalu kita menabrak orang lain, itu juga disebut perbuatan melawan hukum. Kenapa? Karena pertama ada kelalaian, yang kedua ada kerugian fisik dan materi. Jadi inti dari perbuatan melawan hukum ini, perbuatan melawan hukum ini terjadi ketika ada seseorang yang bertindak melawan hukum atau melanggar kepatutan, lalu dia merugikan orang lain, sehingga ia wajib bertanggung jawab secara perdata. Jadi ketika ada orang yang bertindak melanggar hukum, lalu itu gara-gara itu dia merugikan orang lain, maka dia wajib bertanggung jawab secara perdata. Mungkin itu saja yang bisa saya sedikit paparkan mengenai perbuatan melawan hukum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.